Tanggungan berjuang meliputi penderitaan fisik, depresi, dan juga kepedihan setiap saat atas perlawanan para musuh dari perjuangan itu. Hal itu Anda menilai sebagai apa? Pengorbanan sia-sia tanpa arti, pengorbanan mencari tahta, harta, dan wanita mungkin. Sepertinya perjuangan memang untuk membentuk negara itu seperti, kalau pandangan umum yang miring itu mengatakan bahwa golek mukti, mencari popularitas yang menghasilkan kejayaan dan kekayaan. Nah, tapi di Indonesia ini beda. Sejak zaman Majapahit, Gajah Mada itu bertebar bersama pasukannya, menaklukkan berbagai pulau dan kepulauan sehingga terbentuk Nusantara. Dan pada proposalnya itu, Mendiang Mahapati Gajah Mada menawarkan penataan administrasi, bukan memaksa pulau-pulau penduduk di pulau lain itu tunduk kepada Majapahit, bukan, tapi menjalin suatu kekeluargaan Nusantara. Dan hal itu bukan tanpa kebenaran ya. Kebenaran pertama, memang Nusantara itu batuannya batuan Rakata, dari Sumatera hingga di Irian sana hingga timur itu satu jenis batuan, yaitu batuan Rakata. Berarti juga tumbuhannya sama, dan hewan-hewan juga memiliki karakter yang sama, beda dengan di negara lain. Nah, kenapa harus diperjuangkan menjadi sebuah negara? Karena negara itu adalah tata administrasi, bukan kekuasaan. Tata administrasi adalah untuk membahagiakan penduduk di negara itu. Dan hal itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa membentuk negara, memperjuangkan, dan memperkukuh negara, hal itu sama saja dengan mencintai Rasulullah SAW dan menjadi pihak yang benar di hadapan Allah maupun di hadapan umat dunia. Sedangkan pihak-pihak yang tidak membentuk negara, tidak membahagiakan rakyat, tidak membahagiakan penduduk, tidak memelihara alam semesta ini dengan ilmiah dan gotong royong masyarakat, maka mereka itu bukan golongan yang benar di hadapan Allah. Dan mengapa mengapa itu banyak negara-negara yang konsep hukumnya gagal membahagiakan rakyat, misalnya sosialis. Negara sosialis kiri itu ibaratnya adalah perintah sang majikan untuk memasang tiang agar atap bisa dipasang. Tetapi orang-orang yang berideologi sosialis kiri itu sama seperti menerima perintah memasang, tapi bahkan melepaskannya sehingga atap tidak bisa dipasang. Maka tidak ada perlindungan bagi calon penghuninya. Jadi pada dasarnya memelihara pertahanan negara, memelihara kekuatan penduduk, fisik, mental, ideologi, adalah hanya dengan sungguh-sungguh mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW dan sungguh-sungguh mengikuti ajaran Islam yang sejati, yaitu Pancasila itu, yang membebaskan semua agama untuk bertumbuh di pulau dan kepulauan dimanapun, karena agama-agama milik Allah. Sehingga pada waktu umat beragama itu bersatu, maka akan terwujud suatu pembahasan musyawarah
yang mengarah kepada toleransi. Nah, jika dengan sosialis kiri, maka tidak mungkin terwujud musyawarah. Karena musyawarah, jika ada musyawarah pun hanya memikirkan barang jadi, seperti memikirkan membuat sebuah peti makanan penuh. Peti itu akan diisi dengan penuh makanan dan jumlahnya tidak terhitung, miliaran. Tetapi tempat atau media untuk meletakkan peti itu tidak ada. Bagaimana mungkin sosialisme kiri yang tanpa Tuhan, tanpa ajaran Rasulullah, mampu menyelamatkan rakyat? Pertama, orang yang tanpa tuntunan agama Islam jelas menjadi kaum-kaum yang musyrik, yang menyembah setan, sedangkan setan adalah pembunuh, penganiaya. Barang siapa yang tidak taat kepada setan, jika sudah mengenalnya, akan dibunuh dan dianiaya. Yang kedua, penduduknya juga menjadi maksiat. Coba Anda pikir, jika orang maksiat, maka resikonya adalah terkena penyakit kelamin. Dan jika maksiat itu dilakukan sejenis, maka resikonya adalah AIDS dan HIV. Maka jika umur manusia itu ditentukan oleh tata pemerintahan sosialis kiri, maka bisa ditebak paling beberapa hari. Karena begitu mereka dewasa, berhubungan seks bebas dan melacur, menjalankan bisnis pelacuran, maka tubuh mereka sudah teridap penyakit kelamin yang berbahaya, yang tentu akan merusak saraf-sarafnya, sehingga mereka pada usia tertentu yang masih sangat dini akan stres, depresi, dan mengarah kepada kegilaan. Maka kebanyakan juga bunuh diri. Dan jika mereka ingin bunuh diri, mungkin juga membawa orang lain untuk diajak mati bersama. Sosialis kiri adalah suatu sistem di mana mereka mengerti adanya tata pemerintahan, harus ada presiden, harus ada menteri, harus ada pegawai negeri. Tapi mereka tidak berpikir bahwa presiden adalah seseorang yang harus memiliki kepribadian yang tangguh, yaitu tetap mempertahankan perdamaian dunia. Perdamaian dunia dalam arti mempertahankan milik dunia yang paling berharga, yaitu Ka'bah, yang juga milik Allah, yang identik juga dengan milik sesama umat, milik seluruh umat manusia. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, akan mampu bertoleransi membiarkan Ka'bah itu berada di wilayah negaranya, atau orang-orang yang beraliran Muslim tentu akan dianggap sebagai benalu di negara mereka, karena akan membocorkan keuangan kepada pemerintah di mana Ka'bah itu ada. Dan kemudian seorang presiden, aparatur negara, dan tingkat menteri terutama harus memiliki berbagai skill, berbagai kemampuan pada bidangnya masing-masing. Tetapi sosialisme itu, sosialis kiri itu hanya menggunakan jabatan-jabatan supaya mereka memperoleh uang dari administrasi negara. Misalnya seorang camat ada di dalam keputusan negara digaji 10 juta, seorang pegawai 5 juta dan sebagainya. Jadi mereka hanya menggunakan administrasi negara untuk diambil uangnya. Tetapi kan suatu hari dan sehari-hari negara memerlukan sebuah ilmiah dan penanganan khusus dari para pakar untuk menaklukkan masalah-masalahnya. Jika dari kepegawaian, dari presiden dan kementerian tidak ada yang memiliki kemampuan, tentu mereka hanya akan menyewa orang lain. Dan orang yang disewa itu belum tentu bersedia dengan tulus hati untuk melakukan tugas yang diberikan walaupun mereka sudah dibayar.
tentu mereka akan segera berusaha untuk menyingkirkan para komunis itu, sebab membahayakan negaranya. Maka jelas negara komunis adalah negara yang paling frekuensi perangnya keras. Makanya pada perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia itu memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara dan berpegang teguh pada asas proklamasinya, yaitu ingin menertibkan dunia dan menjaga perdamaian dunia. Jadi beda antara komunisme dengan Pancasila. Maka jikalau di negara kesatuan Republik Indonesia tumbuh suatu masalah meliputi terorisme, terorisme itu memaksakan negara ini menjadi negara Islam yang tidak ada agama lain yang boleh dianut oleh penduduknya, yang misalnya DI dan TII. Itu kan hanya untuk administrasinya saja Islam, tetapi nantinya prakteknya tentu bukan Islam, karena praktek Islam adalah toleransi terhadap negara atau agama lain, toleransi terhadap agama lain. Sebab ayatnya sudah ada bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran itu tidak boleh menghujat atau mencemooh agama-agama yang di dunia ini karena milik Allah. Nah, jelas kesalahan para anggota DI dan TI itu adalah setara dengan terorisme, karena mereka menyerang para prajurit negara, rakyat yang tidak mau tunduk pada misi mereka. Dan terorisme meliputi banyak sekali sekarang, ada ISIS, Santoso dan sebagainya. Tetapi kalau kita amati, semua anggotanya memiliki tanda khusus, yaitu bukan memperjuangkan agama Islam atau praktek-praktek agama Islam, atau memperjuangkan Pancasila, atau memperjuangkan suatu kebenaran yang mutlak benar, tetapi mereka hanya merongrong agenda dan ikhtiar negara kesatuan Republik Indonesia dan penduduk-penduduk yang berusaha memperjuangkan negara Republik Indonesia menjadi sesuai dengan jati dirinya. Contohnya, dari ISIS, dahulu saya disuruh seorang guru untuk membuat logo, katanya logo hilang, logonya hilang, yaitu logo Taman Rizki. Tetapi setelah saya baca logonya seperti huruf Al-Quran, yaitu yang kalau dibaca Zian, T-nya itu ditekuk sehingga seperti jin. Dalam bahasa dalam huruf hijaiyah itu seperti jin. Akhirnya saya curiga, dan ternyata ketika mereka itu membentuk PAPRI, Persatuan Artis Pemusik Rekaman Penyanyi Pemusik Indonesia, yang cabangnya di Purbalingga, saya lihat anggota-anggotanya memiliki nomor telepon yang sedang didata oleh mereka, tetapi formatnya tidak ada musisi di dalamnya. Ada orang-orang seperti orang-orang memakai bentuk kepala seperti saya ini. Dan juga membuat masalah dengan saya, yaitu saya disuruh membuat lagu dangdut untuk artisnya yang menjadi sekretaris PAPRI di Purbalingga, yaitu Neta KDI. Dan ketika saya sedang membuat lagu itu, datang temannya yang orang Jepang yang menjadi mualaf, namanya Ibu Suchela. Dia memiliki tanah dan rumah di dekat UMP Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan Bu Sela ingin mendirikan pesantren di luar Jawa. Maka ia memesan lagu pada saya. Dan saya menjanjikan 4 album. Dan ketika saya ditanya berapa ongkosnya, saya tidak membebani ibu dengan uang, tapi cukup belikan saya komputer saja, nanti saya akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di situ orang yang menyuruh saya tadinya, yang guru itu namanya Dwi, marah, katanya saya tidak menghormati dia. Seharusnya
saya tidak berbicara dengan Bu Sela. Seharusnya saya tidak memiliki hubungan dengan Bu Sela. Nah sekarang kalau Anda jadi saya, tentu akan memikirkan kepentingan yang utama dulu, yaitu Allah. Dan saya sanggup membuat keduanya itu seimbang, pekerjaan musik dangdut dan lagu dangdut dan lagu rohani itu dalam waktu yang singkat. Tapi karena orang itu sangat melecehkan saya, membentak-bentak, sehingga saya tinggal pergi, dan itu file saya masih tertinggal di sana, yang saya sudah menulis note 10 lagu dangdut untuk Neta KDI itu. Nah, di situ dengan peristiwa itu Anda bisa menilai sebenarnya siapakah mereka. Seharusnya sebagai bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan negara dulu, yaitu kepentingan negara tentu menciptakan sesuatu yang utama, ya, terutama yang kepada Allah itu, dan baru kepentingan kita. Dan saya sanggup melakukan kepentingan itu bersama-sama, tapi orang itu menyangkal setelah note saya tinggal di komputer dia, berarti ada kecurangan. Jadi itulah mereka sosialis itu ingin memiliki jabatan tapi tidak mau memiliki kemampuan bekerja. Nah, dan juga mereka mentolo terhadap orang, tega terhadap saya. Seharusnya karya yang baik dihargai dengan baik, malah saya dibentak-bentak dengan alasan yang tidak masuk akal. Maka saya sejak itu memutuskan untuk menghapus keanggotaan mereka dan membuat deklarasi baru PAPRI di Purbalingga dengan teman-teman saya, dan saya akan menghubungi kenalan-kenalan saya di Jakarta yang sudah menjadi artis ternama, misalnya Ibu Ruth Sahanaya, Bapak Ikang Rosi, Bapak Uca Etekhol, Bapak Joseph Ramli, Bapak Barca Panoten yang dulu saya kenal di Jakarta, dan Bapak Rudi Rampengan yang sudah mengetahui saya, dan banyak lagi yang akan saya mintai restu mereka dan mau mengawal kota Purbalingga itu dengan menjadi tim penilai sah atau tidaknya seseorang itu sebagai anggota PAPRI, sehingga kepengurusan mafia itu akan hangus dari kota Purbalingga. Nah, kemudian kasus lain, saya setiap membuat lagu, membuat pembahasan melalui komputer dan sebagainya, selalu dikejar orang dan difitnah. Kadang-kadang komputernya dijegal, dimatikan dari prompen, dari server, kemudian filenya sudah dibuka dan mereka sudah mengetahui apa yang akan saya kerjakan. Dan hal itu berlangsung bertahun-tahun, sehingga banyak sesuatu yang terbitan di televisi maupun di dalam pengajian dan di dalam praktek kehidupan masyarakat itu mengambil dari konsep-konsep yang dicegal oleh mereka bertahun-tahun. Kemudian mereka menyamar memiliki nama saya. Saya menggunakan nama Gabriel Richard itu ada sejarahnya. Pertama, Roh Kudus yang selalu memanggil saya dengan nama Gabriel, sehingga pada waktu saya membuat akun Facebook, saya secara tidak sadar menuliskan nama Gabriel karena saya kira Facebook adalah media kejujuran. Dan ketika saya harus menambah nama belakang, saya ingat suatu peristiwa bahwa saya pernah tenggelam di Wakatobi, dulu di Laut Wanci. Di sana saya menggunakan dayung, perahu kecil, dan tergelincir sehingga tubuh saya terbenam di air karena saya menggunakan werpak yang saya tekuk lengannya, sehingga tidak mungkin saya bisa berenang. Dan pada waktu di air itu saya berdoa tahlil, tiba-tiba ada perahu di dekat saya dan saya terdampar di perahu. Kemudian seseorang menolong saya, yaitu yang memiliki perahu dayung itu. Saya meminjam perahu dayung. Dan di situ saya tahu bahwa sebelum saya
tenggelam itu ada seseorang yang tenggelam di Laut Wance itu, namanya Richard. Dan untuk mengenang Richard itu saya menggunakan nama Richard. Orang-orang itu cerita seperti Richard. Jadi saya seperti Richard nasibnya. Maka kalau saya akan menggunakan, pada waktu itu niat saya menggunakan nama Richard adalah supaya jika saya memiliki teman orang Wance, Pulau Buton itu akan segera mengenal saya yang pernah di sana, yang pernah tenggelam. Sehingga nama itu saya gunakan untuk setiap penulisan lagu dan sebagainya. Tapi para sosialis itu tidak mengerti isi daripada apa yang saya ungkapkan itu, tidak ada dalam pemikiran orang manapun, karena itu Roh Kudus. Saya hanya menerima ajaran Roh Kudus dan mengembangkan dengan kreasi saya. Jadi hanya saya yang sanggup berkarya untuk lagu-lagu saya dan pembahasan saya. Tetapi karena kesombongan para komunis itu, mereka tidak mau menerima nama itu adalah nama saya. Mereka mengaku-ngaku banyak sekali. Dan ketika mereka mengaku-ngaku nama sebagai Gabriel Richard, mereka masuk ke pihak militer atau polisi atau pemerintah, ternyata tidak mampu mengerjakan apa yang saya kerjakan dan tidak memiliki ciri-ciri seperti ciri-ciri saya. Banyak hal, sanggup mengobati penyakit tanpa menyentuh, sanggup menghentikan hujan dalam beberapa menit, bisa membunuh setan di dalam tubuh di hadapan orang banyak dan sebagainya, bisa menciptakan lagu hanya 10 menit, bisa membuat konser musik hanya dengan Fruity Loop software dan sebagainya. Mereka tidak bisa, sehingga ditolak. Maka para komunis yang ditolak itu segera menghubungi saudara-saudaranya, temannya, untuk segera melakukan balas dendam kepada negara. Dan mereka akhirnya sangat banyak dan jadilah teroris-teroris yang sekarang kita kenal dengan banyak nama, tapi satu pihak, yaitu komunis. Dan ketika saya membaca perihal teroris Santoso, saya merenung apa kejahatannya dan siapa mereka. Akhirnya saya pelajari, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk. Pada akhirnya suatu hari kemarin ini, saya bertemu seseorang yang saya kenal sebagai pegawai penjara, namanya Bapak Sunaryadi. Saya nggak tahu namanya itu Sunaryadi, tapi saya ngertinya Bang Napi. Dia itu katanya membuat lagu anti narkoba dan anti korupsi, dan saya disuruh membuat musiknya untuk dia yang menyanyi dengan lagu ciptaannya. Maka saya, boleh Pak, saya mendengarkan. Berapa hari kamu memerlukan waktunya? Paling 1 hari. Dan kalau lagunya sudah ada, saya sanggup membuat musiknya, kalau sederhana saja cuma 1 hari. Dan ketika saya dengarkan lagu-lagunya, ternyata intro dan isi not-not di dalamnya banyak sekali kemiripan-kemiripan dengan lagu-lagu barat dan lagu-lagu Iwan Fals. Not dan notasinya dan interlude musiknya, sehingga saya mengatakan ini harus dirubah, dan dia setuju dengan perubahan itu. Karena isinya anti korupsi dan anti narkoba, saya mementingkan sekali. Dan ketika saya menggarap, terornya luar biasa. Komputer dimatikan beberapa kali. Saya sudah membuat musik itu sudah hampir jadi. Ketika akan di-save, komputernya dimatikan dari sana, dari server, sehingga tidak bisa di-save. Saya harus mengulang-ulang. Akhirnya dalam waktu 3 hari saya selesai 8 lagu. Dan ketika saya serahkan kepada dia menolak. Ini lagu berat, katanya lagu seperti organ bagaimana? Organ seperti suara organ Yamaha itu beda. Saya mengatakan, dan nanti Anda bisa mendengarkan sampel-sampel. Itu tidak sama seperti orkestra live, karena memang Fruity Loop adalah software yang mengadopsi suara-suara drum, gitar, bass, saksofon dan sebagainya secara mendetail.
tidak mungkin saya salah memprogram, dan tidak mungkin karya-karya saya itu sama seperti solo organ. Maka saya catat hal itu, dan saya memberi petuah begini, Bapak, lagu yang bagus itu harus diiringi dengan musik yang bagus, supaya orang-orang intelektual yang akan tergelincir menuju kesalahan narkoba dan korupsi akan segera lebih cenderung memilih untuk taat kepada anjuran lagu itu. Tapi ternyata dia itu seperti terinstruksi atau seperti diperintah oleh orang lain untuk memesan lagu pada saya, memesan musik pada saya. Dan setelah saya pelajari, ternyata saya tahu bahwa orang itu sedang melecehkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya akhirnya mengambil kesimpulan sikap, baiklah Bapak boleh menggunakan orang lain untuk membuat musik baru untuk lagu-lagu Bapak. Tapi kalau ada teman saya memiliki uang ingin menyanyikan lagu itu, kami akan membayar, dan tetap musik-musik ini akan saya gunakan. Baiklah, dan dia sepakat. Tapi malam-malam saya diberi petunjuk Roh Kudus bahwa sebenarnya itulah teroris Santoso, yang pegawai lapas itu, Bang Napi itu. Dan saya tidak berani mengatakan hal itu fitnah, karena dalam perilaku dia sama dengan perilaku teroris. Dulu di tahun kemarin 17 Agustus di RT setempat sudah ada organ dan sepakat saya akan mengiringi pesta itu, pesta selamatan 17 Agustus itu. Ternyata dia naik di organ dan ngangu-ngangu, memainkan, membuat sakit kepala tanpa not, dan berdakwah juga bercanda yang jorok, sehingga kegagalan kami, ya saya seharusnya acara itu saya isi dengan lagu-lagu nasionalisme dan pesan-pesan yang baik, dengan cara yang baik, dengan kemampuan yang baik. Dan pada waktu itu saya sudah mempersiapkan suatu penelitian apakah sebenarnya orang itu. Dan kalau acara negara sudah disabotase sama dia, berarti ya itu jelas teroris. Itu dalam analisa saya, tapi saya belum mendakwa bahwa dia itu teroris pada waktu itu. Saya pada waktu itu belum mendakwa bahwa dia itu teroris, sampai datang petunjuk bahwa sebenarnya teroris Santoso itu. Bagaimana tidak? Lapas banyak yang menjadi sarang dan pusat penjualan narkoba, dan masih dilacak siapa pelaku yang sebenarnya, masih gelap. Kemudian Pak Sunaryadi itu berhubungan dengan para mantan-mantan pengedar narkoba dan sebagainya, dan napi yang sudah lepas, dan sebagian masih banyak yang belum bertobat, dan sebagian juga masih bahkan mengikuti sifat-sifat baru, yaitu teroris, yaitu merampok atau mencuri atau menjambret dengan cara-cara massal, cara-cara komunis sosial. Jadi negara ini oleh partai-partai yang tidak mendukung perjuangan yang sebenarnya adalah untuk mengamalkan syariat agama Allah, maka partai-partai itu melahirkan hunian-hunian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bermuatan komunis. Dan hal ini saya mempelajari mendetail. Ternyata mereka itu, saya berzikir di hadapannya, tubuhnya ganda, yaitu ada tubuh setan yang membayang di belakangnya, dan ada tubuh manusianya yang jika tubuh setannya terkena oleh zikir kami, maka tubuh manusianya juga berubah menjadi hantu. Dan mereka sulit ditaklukkan karena mereka itu selalu memiliki jurus. Komunis itu memiliki jurus yang pasti, yaitu mulut selalu mencemooh, menghujat dan mendakwa orang-orang benar. Jadi setiap pembicaraan mereka hanya pendakwaan, sehingga
Begitu mereka bicara, pasti ada satu dua orang yang ikut terbawa membenci atau memusuhi atau mendakwa seseorang yang dijadikan target. Yang kedua, mereka mampu menghipnotis orang yang sehat menjadi tidak sehat, karena ada beberapa perilaku mereka yang menganiaya orang dengan penderitaan. Yang pertama, roh setannya itu menemui para malaikat dan berdoa kepada Allah, mengaku sebagai Raja Tanah Jawa. Kemudian mereka meminta supaya orang-orang yang dikehendaki dikuburkan oleh malaikat. Ya, dikubur artinya bukan dikubur dengan tanah, bisa saja mati dikubur dengan tanah, tapi juga diberi masalah terus-menerus, diberi penyakit, ya, diberi masalah terus-menerus dan diberi penyakit sehingga orangnya tidak sempat lagi melakukan perlawanan terhadap para komunis. Dan mengingat hal itu dan mengingat perbuatan mereka itu dan jati diri mereka juga tidak sepenuhnya manusia, maka selayaknya para dinas mensensor temannya yang tidak loyal kepada perjuangan negara, segera ditindak apapun bentuknya. Kalau mereka terlihat antagonis, segera ditegur, dan jika tidak bisa ditegur, segera diawasi pergerakannya dan dinonaktifkan. Kemudian untuk menghadapi senjata-senjata itu, terpaksa saya akan menghubungi Fisabilillah Dunia, memohon perlindungan kepada seluruh wilayah negara yang terjangkit teroris, supaya senjata-senjata mereka yang akan berbicara menghantam teroris yang sebenarnya adalah musuh Allah, musuh Nabi Muhammad SAW, dan musuh agama Islam atau musuh dunia, dan juga musuh umat manusia. Dan dengan ini saya menghentikan pembahasan saya, pembicaraan ini. Saya memohon restu, insya Allah kami akan membuktikan bahwa hanya dengan kekuatan Allah saja para teroris itu musnah, dan hanya dengan sosialisasi tentang kenegaraan Anda, kenegaraan oleh Anda kepada seluruh warga yang Anda kenal, kerabat saudara, bahwa negara adalah pengamalan syariat agama, maka akan terbendung terorisme untuk selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembatake kamu tening agama Islam. Sembatake kamu tening agama Islam kalawan jamaahipun. Kalawan jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara umat Islam dan terutama bangsa Indonesia yang sesungguhnya hidup di dalam garis-garis Islam, tetapi diterjemahkan dalam bahasa perilaku kehidupan sehari-hari menjadi Pancasila, yaitu bertuhan, saling berkemanusiaan, bersatu demi tujuan baik, bermusyawarah, dan kemudian mencapai keadilan sosial, bagi seluruh bangsanya. Nah, mengapa ada judul di atas, yaitu sembatake kamu tening agama Islam kalawan jamaahnya. Selaraskan kemuliaan agama Islam dengan kesejatian para jamaahnya. Maka kita harus mengupas satu persatu
nilai-nilai agama Islam, sekaligus mengupas apakah yang terbenar dari perilaku hidup manusia yang layak disebut sebagai jemaat agama Islam. Saudara, seperti yang Anda ketahui bahwa agama Islam adalah rahmatan alamin atau jalan kebahagiaan umat manusia. Artinya juga adalah sebuah kunci damai sejahtera bagi kehidupan umat manusia. Jadi hal ini kita teliti dari penciptaan dunia dan seisinya ini. Makhluk tentu derajatnya lebih rendah daripada penciptanya. Makanya makhluk tidak dapat membayangkan seperti apakah rupa dan sejarah kejadiannya sendiri, proses terbentuknya alam, dan sebagainya, kecuali jika Sang Khalik Sang Khalik berkenan memberi petunjuk. Dan sejak awal manusia, Sang Khalik itu menurut ajaran agama Islam, yang menurut Al-Quran, sudah memberi petunjuk kepada Nabi Adam sejak berada di surga hingga di dunia ini. Nabi Adam masih berbincang-bincang dengan Sang Khalik yang kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sembah. Dan kemudian turun nabi-nabi lain hingga nabi terakhir yang kita ketahui adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, ada jembatan antara makhluk dengan Khaliknya, yaitu ada benang-benang merah atau garis-garis yang bisa kita telusuri untuk sampai kepada Sang Khalik. Kesulitan-kesulitan hal perhubungan itu, sebagai contoh di dunia ini saja, misalnya seorang rakyat penduduk ingin bertemu dengan kepala desa, tetapi di desa itu sedang terjadi proses pengambilan alihan kekuasaan atau pemindahan kekuasaan atau pergantian kepala desa. Dan di masa itu tentu ada masa vakum, masa jeda, dan masa jeda itu seluruh urusan desa diserahkan kepada karyawan di bawah lurah atau pegawai negeri atau orang dari Departemen Dalam Negeri yang ditugaskan di kelurahan. Dan tanggung jawabnya tentu adalah administrasi kelurahan tersebut. Nanti kepala desa yang baru akan mempelajari daftar persoalan rakyat desa dan mulai menanggulangi beliau jika beliau sudah terpilih. Jadi jika diibaratkan hubungan dunia ini, hubungan manusia dengan Khaliknya juga tentu ada jeda, di mana manusia tidak lagi bisa berhubungan dengan Sang Khalik, sebab manusia itu tidak mengikuti ajaran atau tuntunan hidup Rasulullah SAW atau nabi-nabi lain yang diutus oleh Allah, atau nabi-nabi lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan umatnya
supaya kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada waktu manusia memiliki hubungan kembali dengan Allah melalui ajaran Rasulnya, maka Allah akan mendengar dan menengok apa yang diucapkan, apa yang diinginkan, dan apa yang dikehendaki oleh umatnya yang berbicara kepada beliau dengan jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan juga para nabi. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendengar dan menengok kehidupan umat manusia, maka segala hal yang tidak dikehendaki oleh umat manusia itu akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan dengan demikian maka hal-hal yang diinginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah sebenarnya nilai-nilai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama Islam. Jadi benar, agama Islam adalah rahmatan alamin atau rahmat bagi alam semesta, karena di dalam ajaran agama Islam ada tuntunan menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa dan syariatnya. Dan perihal jemaah agama Islam sendiri, Anda harus menilai. Kalau dalam penilaian Anda itu sudah benar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengakui bahwa jemaat agama Islam ialah para umat manusia yang melakukan beberapa hal yang akan saya sebut. Yang pertama, di dalam rukun Islam itu disebutkan bahwa kaum Islam adalah menjalankan rukun Islam yang pertama, yaitu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebanyak 2 kali. Jadi boleh dibilang jamaah Islam yang benar adalah orang yang bersyahadat, yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, menyembah dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rukun Islam yang kedua dilakukan oleh umat Islam, yaitu sholat. Sholat itu hukumnya wajib, sehingga jika ada seseorang mengaku beragama Islam tetapi tidak pernah melakukan sholat dan bahkan menjauhi sholat itu sendiri, ya tentu itu walaupun orang itu bersyahadat belum termasuk golongan agama Islam atau bukan jamaah agama Islam. Dan Anda harus tahu bahwa sholat itu ada adabnya. Adab yang pertama buat laki-laki, untuk laki-laki itu memakai busana yang lengkap hingga di bawah lutut sedikit. Dan busana itu bisa disebut dengan berbagai sebutan, ya, dan busana muslim, baju koko, kain sarung, dan sebagainya. Dan untuk wanita pada waktu sholat wajib mengenakan mukena. Jadi yang disebut golongan Islam adalah orang yang mengenakan busana untuk sholat, yaitu yang kaum laki-laki banyak sebutannya, tapi yang kaum perempuan adalah mukena, atau dalam bahasa Jawa itu ruku ya. Jadi nilai ruku, nilai mukena itu tidak sama dengan hijab atau busana muslimah, sebab
banyak orang memakai busana muslimah pada saat sholat tidak ditanggalkan, tidak diganti dengan mukena atau ruku, dan mereka terus melakukan aktivitas tanpa menyembah. Maka saksi dalam kehidupan ini yang akan matur kepada Gusti Allah, akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala perihal jamaah Islam adalah busana muslimnya. Dan jika Anda mengetahui bahwa nantinya para busana muslim dan mukena serta ruku itu akan menyaksikan kepada Allah, akan memberi kesaksian kepada Allah bahwa seseorang adalah muslim atau muslimah, maka kepada dunia ini sekarang Anda juga harus bersedia menjadi saksi bagi hati nurani Anda. Anda jangan menghakimi perbuatan seseorang dengan kalimat orang Islam itu jahat jika Anda mempunyai masalah yang dirugikan oleh orang-orang yang hanya mengenakan hijab atau busana muslim. Sebab mereka belum termasuk golongan Islam karena tidak mengenakan busana sholat. Dan jika Anda mempunyai masalah dengan laki-laki berbusana muslim, Anda juga jangan menghakimi bahwa Anda sudah dizalimi oleh kaum Islam, bukan. Untuk menentukan apakah seorang pria muslim atau bukan adalah satu, busana muslimnya, sholatnya, dan konsekuensi terhadap agamanya. Misalnya orang itu tidak memiliki ilmu hitam dan tidak memiliki kegiatan maksiat dan juga kemungkaran, misalnya melacur, meminum minuman keras yang berlebihan, kemudian menggunakan sesaji ritual, mengundang syaitan iblis untuk menghancurkan sesama manusia. Dan sulit untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah pria Islam atau bukan, kecuali jika Anda sudah melihat perbuatannya. Maka sebagai langkah yang bijaksana, Anda harus paling tidak mengatakan bahwa saya dizalimi oleh si A, si B, si C. Jangan menyebut Islamnya. Demikian kira-kira. Dan selanjutnya, kaum Islam menjalankan rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa. Berpuasa itu dimulai dari saat menjelang fajar hingga menjelang matahari terbenam. Dan berpuasa itu di sini penjabarannya adalah berpuasa di bulan Ramadan untuk wajib bagi seluruh umat Islam. Dan yang rukun Islam yang keempat, kaum Islam itu menjalankan zakat. Zakat itu menggunakan sebagian hartanya untuk diperbantukan kepada kaum-kaum yang miskin, dalam arti kata yang sesungguhnya tidak mampu menopang ekonominya. Mungkin banyak faktor kemiskinannya, yaitu memiliki penyakit dalam, cacat fisik, atau kemudian juga hidup di antara suku bangsa yang berpengetahuan tinggi, yang memiliki sumber daya tinggi, tetapi dia sendiri tidak memiliki sumber daya
ilmiah untuk melakukan pekerjaan yang layak mendapat upah. Itu kaum miskin. Dan juga terutama kepada agama Allah, agama Islam yang membutuhkan pembangunan dan pemeliharaan. Kepada agama Islam yang membutuhkan bantuan untuk memelihara maupun membangun kembali, membangun musala baru, masjid baru atau yayasan agama Islam sendiri. Dan yang konon yang paling hak adalah beramal atau berzakat kepada keturunan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu sangat layak karena jika dihitung dari jasa Rasulullah SAW tidaklah terukur, sebab Rasulullah mau menyebarkan agama Islam sehingga agama Islam dianut oleh seluruh dunia, dan dunia ini menjadi damai sejahtera karena agama Islam. Maka pada waktu belum sempat memberi upah kepada beliau, nah, keturunannya lah yang layak mendapatkan. Selain kepala agama Islam, konon yang juga berhak dan sangat berhak menerima zakat adalah keturunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini dapat kita terima akal sebab Rasulullah SAW jasanya sangat besar sehingga umat dunia ini damai sejahtera karena perjuangan beliau menyebarkan agama Islam. Bahkan Allah juga mewajibkan salawat bagi beliau. Dan jika dihitung dengan upah jasa, maka jasa beliau itu upahnya tidak terkira. Maka jika keturunannya memperoleh harta kekayaan dari sesama umat Islam, itu hal yang benar. Maka carilah para beliau dan beramallah kepada para beliau, walaupun para beliau itu kaya raya. Niscaya uang itu, harta itu akan digunakan untuk jalan yang benar. Dan selebihnya orang Islam, kaum Islam adalah menunaikan ibadah haji jika mampu. Ibadah haji sesungguhnya adalah pertama mencari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan pendirian Ka'bah dan sebagai pusat hadapan kiblatnya umat Islam untuk menyembah. Yang kedua, keuntungannya ialah mengunjungi makam Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang dimakamkan di sekitar Jazirah Arab. Dan tentu para keluarga dan kerabat beliau akan merasa tentram karena memiliki saudara dari seluruh permukaan bumi. Maka insya Allah sholawat itu dan perbuatan haji itu jika dilakukan dengan tulus, dengan tujuan yang benar, maka Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan memberi syafaat lebih kepada para haji dan para kerabatnya yang mendukung. Nah, saudara, demikianlah sebenarnya umat Islam, jemaat Islam, yaitu kaum-kaum yang sungguh-sungguh melakukan rukun Islam. Dan jika di dunia ini sekarang banyak persoalan, mungkin karena para umat manusia belum bisa mengadili secara bijaksana apakah Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan apakah negara Islam di tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengimbau sejak sekarang Anda sekalian untuk memandang kemuliaan agama Islam sebagai rahmatan alamin dan memandang jamaat Islam sebagai yang hak untuk memperjuangkan hidup dan kehidupannya, sebab
tujuan akhirnya pastilah melaksanakan rukun Islam yang terakhir, yaitu berhaji. Dan tentu pada sebelum perbuatan haji itu dilakukan, ada kebaikan-kebaikan yang terus-menerus dipancarkan oleh para jemaat Islam itu. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam sejak dari Makkah, Madinah, daerah Arab, sehingga bertebar ke seluruh dunia dan penerusnya. Dan jangan lupa bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW berhadapan langsung dengan para kaum kafir yang benar-benar perbuatannya laknat, durjana, dan merugikan manusia lain sepenuhnya. Dan jangan lupa juga bahwa di daerah Mesir, di daerah Arab sana, rajanya adalah Fir'aun. Dan Fir'aun masih memiliki keturunan yang juga dilaknat oleh Allah, dan keturunan itu juga termasuk golongan laknatullah, karena Fir'aun minta disembah dan menganiaya orang yang tidak mau menyembah. Dan Fir'aun memiliki pasukan bala tentara yang terdiri dari para tukang sihir, dan para tukang sihir itu sebenarnya adalah syaitan yang kita sebut sebagai syaitan Sabdo Palon. Dan Sabdo Palon itu merambah Indonesia. Di sana memfitnah Majapahit, sehingga banyak penduduk Majapahit mengikuti cara-cara penyembahan yang bukan Hindu, bukan Buddha, tapi cara penyembahan Sabdo Palon. Dan karena letak Majapahit itu berada di daerah timur Pulau Jawa, maka di sekitar situ muncul berbagai aliran penyembahan yang bukan dari Hindu, Buddha, ataupun agama Islam, tetapi dari gaya Sabdo Palon itu, yang seluruhnya adalah musyrik dan munafik. Dan mengingat keturunan Fir'aun adalah para makhluk yang sangat keji, dan juga para syaitan-syaitan yang menjelma menjadi manusia, termasuk golongan yang keji dan tidak bisa diterima akal kejahatannya oleh manusia normal. Maka di sana berdiri negara Islam yang hukum-hukumnya adalah hukum ajaran agama Islam yang sangat kejam. Tetapi kejamnya itu bukan kepada umat manusia, hanya kepada kejahatan laknatullah dan kejahatan para setan Sabdo Palon. Dan jika umat manusia bersalah di sana, tentu tidak akan sampai kepada tingkat pencurian, perampokan, pembunuhan, maksiat dan sebagainya, karena umat manusia, apalagi di dekat Ka'bah, yang setiap hari diperdengarkan lantunan Al-Quran, dan bahasa mereka juga bahasa Al-Quran, sangat jauh-jauh dari perbuatan dosa. Jadi dosa adalah bukan dilakukan oleh umat manusia, karena Nabi Muhammad sendiri, Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa setiap manusia itu mengenal Allah, takut kepada Allah. Jadi sudah diperhitungkan oleh Rasulullah bahwa umatnya tidak akan melakukan dosa. Tetapi untuk menjaga kaumnya dari kejahatan para syaitan penerus Fir'aun itu, maka didirikan negara Islam dengan hukum-hukum Islam. Nah, di Indonesia lebih modern lagi hukumnya. Sebenarnya hukum Islam, tetapi di Indonesia ini, sebelum agama Islam masuk di Indonesia, sudah ada Majapahit. Dan jika orang mengenal Majapahit, harus mengakui Majapahit adalah Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk, Sri Raja Sakertajasa, dan Gajah Mada sendiri. Dan Anda mengetahui bahwa Gajah Mada itu mendiang Mahabharata
Mendiang Mahapati Gajah Mada adalah memiliki aliran yang kalau didefinisikan itu ajaran Buddha, yaitu melakukan suatu kebaikan, dan kebaikan itu pahalanya digunakan untuk memperoleh tenaga, kekuatan untuk membela diri, membela negara, dan membela seluruh asetnya dari kejahatan. Dan apabila Gajah Mada itu sendiri pada waktu itu ada yang membisiki pesan Islam, beliau pasti akan menaati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak rela jika agama yang baik dibubarkan atau tidak diakui sebagai agama milik Allah, karena agama yang baik itu memang asalnya dari firman Allah sendiri. Misalnya dalam surat Yunus, Allah sesungguhnya mencintai orang yang melakukan kebaikan. Jika orang itu dicintai, maka dibebaskan berbuat apa saja sesuai dengan jalan yang benar, asal tidak melebihi batas. Maka Buddha dibiarkan tumbuh oleh Allah sendiri sebagai raja di dunia dan di surga. Itu kesimpulannya. Karena tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi kekuatan apapun. Kekuatan apapun tidak ada yang menghalangi Buddha bertumbuh di Indonesia. Kemudian agama Hindu, sudah kami jelaskan bahwa agama Hindu berasal dari perbuatan arwah yang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga arwah itu ingin menampakkan etikat baiknya dengan berbagai cara-cara yang indah untuk supaya manusia lain merasa terhibur, merasa bersukacita, dan arwah-arwah itu merasa akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir zaman. Jadi tidak ada agama di Indonesia ini yang haram. Dan kemudian jika Anda mengetahui bahwa di Indonesia itu ada terdiri dari berbagai agama, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Nasrani, tentu ada jemaat yang sungguh-sungguh dari jemaat agama Islam, jemaat agama Nasrani, jemaat Hindu, dan jemaat Buddha. Jadi kesimpulannya, yang berhak hidup di Indonesia itu adalah jemaat yang benar-benar sungguh-sungguh adalah jemaat dari agama yang diturunkan oleh Allah, agama yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penuntun hidup umat manusia. Dan selebihnya mungkin ada penduduk, tetapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan agama itu, maka dalam 1 minggu mereka sudah bangkrut. Karena orang akan selalu memfitnah, akan merampok, akan melakukan kejahatan-kejahatan yang jika dihukum denda dan penjara, maka dosa mereka sehari-hari sangat besar dan dendanya juga semakin besar, ancaman pemenjaranya juga semakin banyak tahunnya, maka mereka tidak memiliki lagi kesempatan hidup untuk bebas di alam. Maka sekarang tentukanlah dalam hati nurani Anda bahwa kebenaran ada di dalam jemaat. Kebenaran jemaat adalah menerima rahmatan alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam, dan agama Islam yang membebaskan segenap agama yang ada di muka bumi ini untuk tumbuh dan menjadi panutan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan ketika Pancasila lahir, maka muncullah pemerintahan dan tumbuhlah suatu departemen yang juga sebenarnya hukum Islam, cuma yang disembunyikan, hanya hukum itu disembunyikan oleh kalimat-kalimat modern, misalnya demokrasi. Demokrasi adalah musyawarahnya seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama. Kemudian membentuk pemerintahan dan ada hukum.
hukum itu berada di dalam departemen yang menjadi anggota pemerintah. Dan Anda tahu bahwa departemen itu adalah lembaga konstitusi. Lembaga konstitusi itu definisinya adalah hukum yang akan menuntut barang siapa yang melakukan pelanggaran hukum. Tetapi yang targetnya adalah orang asing. Jadi bangsa Indonesia sendiri bebas dari tuntutan hukum, sebab hukum itu dibuat oleh bangsa Indonesia, bukan untuk menghukum sesama bangsa Indonesia, tapi untuk menghukum orang asing. Dan Anda harus memahami orang asing itu apa. Orang asing ialah gelandangan yang sejati yang ada di Indonesia. Contohnya, pasukan Gurkha dari Belanda, mereka tidak punya rumah di Indonesia, tapi mereka mendatangkan ribuan pasukan. Dalam arti kata, mereka hidup tidak mengunjungi sahabatnya di Indonesia, juga keluarganya, maka mereka itu bertualang. Dan bertualang tentu tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat. Dan kalau mereka membangun, tentu tidak ada izin dari pemilik negara ini, yaitu bangsa Indonesia. Dan jika Anda ingin menyebut gelandangan yang sebenarnya, bukan kami, bukan bangsa Indonesia, dan bukan orang yang memperjuangkan Pancasila, dan bukan orang yang hidupnya sehari-hari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdi kepada Pancasila itu sendiri. Jadi jika ada orang menyebut kami adalah gelandangan itu, maka mereka adalah sampah daripada gelandangan yang sesungguhnya. Dan orang asing selain daripada para perampok penjajah dari negara lain, juga orang yang tidak memiliki ideologi yang sama dengan ideologi Indonesia, yaitu komunis, ateisme. Kalau orang yang menggunakan ideologi negara, pasti mereka akan bermusyawarah dengan sesama jemaat, dan jemaat bermusyawarah dengan jemaat agama lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari, yang dipegang teguh adalah kebenaran, bukan kejahatan. Sehingga mereka akan selalu mendapat keuntungan, karena Allah akan memberi pahala bagi barang siapa yang meninggalkan keharaman. Dan jika orang tidak menggunakan ideologi Indonesia, tentu tidak menyembah Allah, tidak menghormati hukum Allah, akan selalu melanggar hukum Allah. Dan pelanggaran itu berupa perjudian, kemaksiatan, perampokan, pencurian, pembunuhan. Walaupun aparat hukum belum bisa menangkap, tetapi bangsa Indonesia sudah memutuskan bahwa itu adalah terkena hukuman. Dan tentu mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi pada hakikatnya, baik rumah, tanah, dan keluarganya. Sebab dalam tuntutan hukum tentu mereka sudah terpenjara beratus-ratus tahun dan denda bermiliar-miliar rupiah. Demikianlah orang asing sebenarnya adalah non ideologi Indonesia atau bukan penganut Pancasila, juga bukan bangsa-bangsa yang datang dengan diplomasi yang baik untuk melakukan kinerja yang baik bagi sesama negara.